Oke, kita telah belajar tentang bagaimana penggunaan do, baik itu pada kalimat positif, negatif, dan bertanya, interrogative. Oke? Oke. Nah, tadi saya katakan bahwa do atau does sebagai kata kerja bantu, do, does berfungsi sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb tidak digunakan di dalam kalimat positif. Tentu Anda bertanya pasti, bagaimana jika do atau does digunakan dalam kalimat positif? Oke, saya akan terangkan tentang pertanyaan itu pastinya. Oke. Do atau does sebagai kata kerja bantu jika digunakan di dalam kalimat positif. Ada sedikit perbedaan maksud. Ya. Nah, jadi kita lihat contohnya yang pertama sekali adalah I teach English. Saya mengajar bahasa Inggris biasanya hari ini. Ya, kebiasaan saya. Kata kerja bentuk pertama. Dan ini I teach English, kalimat berita biasa. Hanya memberitakan kepada Anda bahwa saya biasanya mengajar bahasa Inggris hari ini. Oke? Di poin B, do digunakan dalam kalimat I do teach English. Nah, do di sini sebagai kata kerja bantu memberi maksud atau arti bahwa saya benar-benar atau sungguh mengajar bahasa Inggris biasanya. Nah, di sini ada sebuah penegasan atau penekanan bahwa saya itu benar-benar atau sungguh melakukan kegiatan mengajar itu. Jadi di dalam kalimat positif, jika do atau does digunakan, berarti merupakan sebuah kalimat atau sebuah maksud penegasan, ya, menyatakan penegasan pada kalimat positif. Dan poin B, does digunakan. Ingat hukumnya, kata kerja tidak boleh ditambah s atau es, ya. Lihat, he does, dia benar-benar sungguh teach, mengajar English, bahasa Inggris. Jadi di dalam kalimat positif, jika do atau does digunakan, berarti merupakan sebuah kalimat atau sebuah maksud penegasan. Lihat. Oke. He teaches English. Dia mengajar bahasa Inggris biasanya. Berita, hanya berita. Hanya sebuah informasi kepada Anda bahwa dia mengajar bahasa Inggris biasanya hari ini. Dan poin B, does digunakan. Ingat hukumnya, kata kerja tidak boleh ditambah s atau es, ya. Lihat. He does, dia benar-benar sungguh teach, mengajar English, bahasa Inggris. He does teach English. Dia benar-benar atau sungguh mengajar bahasa Inggris biasanya hari ini. Kebiasaan dia hari ini. Oke? Lihat. Does, do sebagai kata kerja bantu yang menegaskan terhadap kegiatan yang kita lakukan. Apa kegiatan yang kita lakukan? Mengajar. Berarti do atau does menegaskan terhadap kata kerja yang kita gunakan itu tadi, yang kita nyatakan. Paham? Dan memberi arti sungguh-sungguh atau sungguh-sungguh atau benar-benar melakukan kegiatan itu biasanya. Oke? Nah, sedikit tambahan khusus untuk kata do dan berfungsi sebagai kata kerja verb. Ya. Nah, di sini seperti kalau saya katakan adalah sebuah kalimat himbauan dan sedikit memberi unsur penegasan. Do di sini artinya lakukan. Oke, kata kerja bentuk pertama. Do your mind. Lakukan pikiranmu. Gunakan pikiranmu. Berpikirlah kamu. Jadi sebuah himbauan, sedikit ada penegasan untuk mengajak orang itu untuk melakukan sesuatu. Dan ini hanya kata do, does tidak. Contoh yang kedua adalah do your English, please. Lakukan bahasa Inggris kamu. Gunakan bahasa Inggris kamu. Silakan. Seperti itu. Jadi do di situ mengajak dan sedikit tegas. Oke? Dan yang ketiga, do sebagai kata kerja murni juga, artinya lakukan. Do it, please. Lakukan, kerjakan. Masih tetap khusus kata do ya. Dalam bentuk negatif. Dan ini merupakan kalimat larangan. Nah,
kalimat larangan tentu pasti dengan menggunakan kata jangan. Tetap bentuknya adalah ditambah not. Tapi khusus kata do. Oke? Don't go. Jangan pergi anywhere. Kemana-mana, kemanapun. Jadi, don't go anywhere. Dari sebuah larangan yang kita ucapkan atau kita sampaikan kepada si pendengar. Ya, don't go anywhere. Don't go anywhere. Jangan pergi kemana-mana. Nah, di situ don't memberi arti jangan. Dan yang kedua, don't open. Jangan buka. The gate. Gerbang tersebut. Gerbang itu. Don't open the gate. Jangan buka gerbang itu. Nah, lihat. Penulisan do yang ditambah not merupakan bentuk negatif. Ya, di sini adalah disingkat. Artinya jangan. Jika kita menggunakan do, not-nya itu tidak digabung dan seperti ini, do not, ada unsur sedikit menegaskan dia bahwa kegiatan itu jangan dilakukan. Don't go, do not go, don't go, do not go, do not go anywhere. Jangan pergi kemana-mana. Tegas dia. Do not open the gate. Jangan buka gerbang itu. Ya, jadi sebuah perbedaan ekspresi di saat kita akan menyatakan itu dengan kata do not dan juga don't. Do not lebih tegas. Oke, dalam bentuk larangan itu tadi. Kita akan lanjutkan untuk menyatakan sebuah kemampuan terhadap suatu kegiatan yang biasa kita lakukan. Dan do atau does di sini berfungsi sebagai kata kerja. Artinya lakukan, melakukan. Jadi bukan sebagai kata kerja bantu di sini ya. Contohnya, he does English. Dia mampu berbahasa Inggris. He does English. Dia melakukan biasanya bahasa Inggris. Itu berarti dia mampu berbahasa Inggris biasanya. Oke? Nah, itu sebuah pernyataan, statement ya, statement. Oke. Itu dalam sebuah pernyataan. Dan bagaimana dalam bentuk bertanya? Dan kita menyatakan bertanya apakah dia mampu atau tidak terhadap suatu kegiatan. Oke, dalam bentuk bertanyanya tetap sama seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Do atau does-nya itu sebelum subjek, ya. Do you? Saya bertanya kepada Anda. Apakah kamu? Do you? Apakah kamu? Do. Do you? Do. Apakah kamu mampu? Apakah sebagai kata kerja bantu, kamu pelakunya Anda? Do. Mampu. Mampu apa? Bahasa Inggris. Apakah Anda mampu berbahasa Inggris biasanya? Seperti itu. Oke. Masuk ke he. He does English. Dia mampu berbahasa Inggris. Dalam bentuk bertanya. Does he do English? Apakah dia, laki-laki, mampu melakukan biasanya bahasa Inggris? Ya. Jadi do atau does di kalimat positif menyatakan atau memberi arti mampu. Anda paham di situ? Oke? Dan kita akan masuk dengan bagaimana jika do atau does memberi arti atau mempunyai arti kah dia. Oke? Kita akan lihat, oke?